Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firga. Saya adalah guru bahasa Arab di MTS Negeri 4 Bima, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025, program studi pendidikan bahasa Arab pada LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011110063. Hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran deep learning pada materi domir dan fi'il madi pada kelas 8 MTS Negeri 4 Bima, Kabupaten Bima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Oke, toyib. Kaifa halukunna? Madza darsunal an? Oke, toyib. Darsunal an al-lughatul Arabiyah. Oke, toyib. Suma qabla darsul lughatul Arabiyah awalan qira'atud du'a. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Oke. Aina raisul fasal? Ketua kelas? Oke, silakan berdiri ketua kelas. Silakan pimpin temannya untuk berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, toyib. Uskut. Ya. Wala tatakallam. Jangan bicara. Wa istima'. Oke, toyib. Sebelum itu Pak Guru akan mengecek absensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Oke, awalan Abdur Rauf, Ayu Febriana, Fadil Aditya, Husnul Khotimah, Juharyati, Fikram, Mawar, Goib. Oke. Natasha Putri, Goib ya. Nur Asifaun, Rabiatul Aulia, Rahmat Junaid, Raya Alfarizi, Aprilia Yulianti. Ya, tayyib.
Oke. Sebelum Pak Guru masuk pada materi pembelajaran, Pak Guru akan lebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik memahami pengertian dan macam-macam domir. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghafal dan menggunakan domir dalam kalimat sederhana. Kemudian yang ketiga, peserta didik memahami bentuk tasrif fi'il madhi sesuai dengan domir. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan perubahan fi'il madhi berdasarkan subjek fa'il yang berbeda. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi, Pak Guru akan bertanya terlebih dahulu tentang materi domir dan tasrif fi'il madhi. Apakah kalian pernah mendengar kata domir dalam bahasa Arab? Pernah ya? Kemudian apa itu domir? Pak Guru akan bertanya, apa itu domir? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke, silakan. Domir adalah kata? Oke, domir adalah kata ganti dalam bahasa Arab. Oke, selanjutnya untuk materi kita kali ini tentang domir dan tasrif fi'il madhi. Kita masuk pada kegiatan inti, yakni kita akan membahas tentang domir dan kata ganti. Oke, Pak Guru akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang pengertian domir. Oke, domir adalah kata ganti orang yang digunakan dalam bahasa Arab atau kata ganti benda dalam bahasa Arab. Kemudian domir ad-domairu dalam bahasa Arab itu terdapat berapa domir? Berapa kata ganti? Ada 14 kata? Ada 14 kata ganti. Kemudian apa saja? Huwa. Apa arti huwa? Kata ganti dia untuk? Selanjutnya huma. Apa arti huma? Mereka berdua untuk laki-laki. Kemudian hum. Apa arti hum? Hum, mereka semua laki-laki. Kemudian di dalam domir terbagi menjadi 14 bagian. Di antaranya, coba perhatikan bagan. Di situ ada 14 domir ya. Yang pertama ada domir ana yang artinya saya. Kemudian domir nahnu. Oke, anta, anti, dia laki-laki. Oke, sebelumnya Pak Guru akan kembali bertanya. Tadi kalian sudah melihat tentang domir ya, kata ganti dalam bahasa Arab. Pak Guru akan bertanya lagi, mengetes kembali. Oke, untuk di salah satu dari kalian yang tahu arti dari domir anta, apa? Domir anta apa? Domir anta, kamu. Oke, kamu laki-laki. Kemudian domir anti. Oke, selanjutnya kata ganti dalam bahasa Arab itu dibagi lagi kelompoknya. Ada kata ganti yang digunakan oleh an-nisa atau perempuan, kemudian ada kata ganti yang digunakan oleh ar-rijal. Atau kata lainnya ada yang digunakan untuk mu'annas,
Dan ada juga untuk muzakkar. Ada berapa kata ganti yang digunakan oleh perempuan? Ada berapa? Ada berapa? Tuh? Kenapa 7? 7 atau 8? Domir ana dan nahnu digunakan oleh siapa? Digunakan laki-laki dan perempuan. Ditunjukkan untuk jamak satu orang dan ditunjukkan oleh banyak orang dan untuk satu orang. Kemudian selanjutnya, oke, kita masuk pada pengertian fi'il madi. Tasrif fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja lampau yang menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi. Itu dinamakan oleh fi'il madi. Kemudian selanjutnya tasrif fi'il madi. Tasrif fi'il madi, kita akan menggunakan contoh kata dasar dari kata kataba. Apa arti dari kataba? Menulis. Pintar, karena ada jawaban di papan. Oke. Selanjutnya di sini ada bagan, ada bentuk fi'il dari perubahan setiap kata kerja ketika dimasuki oleh domir. Yang pertama itu di sana ada domir ana. Bentuk fi'il dari kata kataba ada menjadi katabtu. Kenapa dia berubah? Apa yang berubah dari kata dasarnya kataba? Ada penambahan huruf? Ada penambahan huruf ta berada pada akhir kata. Kemudian domir nahnu menjadi katabna. Kenapa bisa menjadi katabna? Karena ada penambahan kata. Penambahan huruf apa? Huruf nun dan alif. Di mana letak huruf nun dan alif? Berada pada akhir kata. Baik. Oke. Kemudian di sana ada domir anta, anti, antuma, antum, kemudian ana, nahnu, huwa, hiya, dan sebanyak 14 kata ganti. Oke, toyib. Oke, selanjutnya, sebelum Pak Guru masuk ke pembagian kelompok kerja, Pak Guru akan bertanya kembali perihal domir dan tasrif fi'il madi. Ma makna domir? Kata ganti. Au ma makna fi'il? Kata kerja. Oke, toyib. Yang belum paham tentang domir siapa? Yang belum tahu tentang domir? Angkat tangan. Fahim tum? Oke, toyib. Kemudian fi'il madi. Apa fi'il madi tadi? Kata kerja lampau. Apa saja penambahan huruf kata kerja lampau atau fi'il madi dari domir anta? Ada apa? Ada penambahan huruf apa? Huruf ta. Harokatnya apa? Dari kata fathah menjadi katab ta, anta katab ta. Oke, toyib. Yang belum paham siapa? Silakan angkat tangan. Siapa yang belum paham? Oke, selanjutnya kita lanjut pada pembagian kelompok kerja. Pak Guru akan membagi 3 kelompok kerja.
yang nanti Pak Guru akan bagikan tugas masing-masing kelompok. Kemudian silakan kalian mengerjakan tugas yang Pak Guru nanti bagikan dengan teliti dan dengan baik. Oke, sebelum kita masuk di pembagian kelompok, kita refreshing dulu. Oke, kemarin ada permainan kita ada tentang jika dan maka. Oke, Pak Guru akan mulai. Jika Juharyati sedih, maka Fikram harus menghibur. Kemudian, jika Abdul Rauf kesusahan, oke, maka Ima harus oke, toib. Jika Mawar sakit, maka oke, bukan hanya Vicky, kita semua harus menjenguk. Oke, sekian. Oke, kita lanjut ke pembagian kelompok. Oke, kelompok 1 ketua kelompoknya April, kemudian kelompok 2 Aulia, dan kelompok 3 Nur Rasifaun. Kebagian semua. Oke, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakan tugas yang berkaitan dengan materi fi'il dan tasrif fi'lul madi, domir dan tasrif fi'il madi. Oke, yang pertama di situ soalnya sama, untuk nomor 1 itu sama. Ketiga kelompok itu sama soalnya, yakni jelaskan pengertian domir dan fi'il. Silakan kalian tulis di lembaran kerjanya pengertian fi'il dan domir. Kemudian di soal kedua di situ ada tabel tasrif fi'il madi. Oke. Tabel tasrif fi'il madi di situ disuruh lengkapi tabel berikut dengan fi'il. Di situ berbeda-beda kata dasarnya atau kata kerjanya ya, berbeda-beda. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu berbeda-beda soalnya untuk nomor 2. Kemudian untuk soal ketiga di situ ada latihan membuat kalimat. Yang pertama, soal pertama kalian jelaskan pengertian domir dan fi'il. Kemudian soal kedua kalian disuruh melengkapi domir. Kemudian yang ketiga kalian disuruh membuat kalimat. Contoh kalimat dari fi'lul madi, kalimat fi'lul madi atau kata kerja yang sedang atau telah dikerjakan. Di situ ada kata ana katabtul darsah. Saya telah menulis pembelajaran. Kemudian bunyi soalnya di sini, buatkan 5 kalimat sederhana menggunakan tasrif fi'il madi dengan berbagai domir. Untuk domirnya silakan kalian pilih 5 domir. Kemudian kalian ubah ke kalimat ini. Kalian ubah ke kalimat yang telah disediakan. Oke. Yang tidak paham silakan bertanya. Yang belum paham, bagaimana pengerjaannya? Silakan angkat tangan. Fahim tum? Oke, kalau begitu berhubung kalian sudah paham, silakan kalian lanjut kerjakan soal atau LKPD yang Pak Guru bagikan. Oke, silakan.
Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah ya? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke. Selanjutnya nanti Pak Guru minta pada perwakilan tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, hasil kerja kalian di depan teman-temannya. Kemudian nanti Pak Guru minta untuk teman-temannya mengoreksi bagaimana pengerjaan daripada teman-temannya, bertanya jika belum paham dan sebagainya. Oke. Yang mau tampil duluan siapa? Kelompok? Oke, kelompok 1. Oke. Untuk kelompok 1 perwakilannya bisa masuk 3 orang. Perwakilannya silakan kalian presentasikan, memperkenalkan dirinya, kemudian mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Oke. Bisa 1 orang atau yang laki-lakinya bisa mewakili, 2 orang perempuan juga bisa. Silakan. Oke. Oke, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Ya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yulianti. Nama saya Ayu Febriana. Dan saya Rahmat Junaidin. Oke. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian domir dan fiil madi. Domir adalah kata ganti untuk benda, baik untuk jumlah benda satu ataupun banyak. Sedangkan fiil madi adalah kata kerja lampau atau kata kerja yang telah atau sudah dikerjakan. Ya, Thayyib. Soal yang kedua, tabel tasrif fil madi, yaitu lengkapilah tabel dari fiil fa'ala sesuai perubahan damir. Oke. Silakan sebutkan beberapa pengerjaannya, tabelnya itu ada berapa? Huwa hiya ana. Huwa? Hiya Huwa hana. artinya apa? Dia laki-laki. Terus? Hiya dia perempuan dan ana saya. Oke. Soal yang ketiga, buatlah 2 kalimat sederhana menggunakan tasrif fiil madi dengan berbagai domir. Domir anti. Anti katabti darsa, artinya engkau perempuan telah menulis pelajaran. Oke. Domir yang kedua nahnu. Nahnu katabna darsa, artinya kami atau kita telah menulis pelajaran. Oke. Thayyib. Silakan. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya. Jangan dulu duduk. Kembali, masih ada. Oke. Itu hasil dari diskusi kelompok 1. Kemudian yang ingin mengoreksi atau ingin bertanya, silakan angkat tangannya perihal soal pertama, kedua ataupun ketiga. Silakan. Oke, Ayah. Kelompok 2 ingin bertanya? Silakan. Oke. Ulangi pertanyaannya. Sebutkan domir yang digunakan oleh perempuan. Ya, soalnya sebutkan domir yang digunakan oleh perempuan.
Domir apa saja yang digunakan oleh perempuan? Domir yang digunakan oleh perempuan yaitu domir hiya, Oke. huma, hunna, anti, antuma, antuna, Oh. ana, dan nahnu. Oke, itu gimana kelompok 2? Jawabannya? Benar. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Ingin mengoreksi atau gimana? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Oke, dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok 1, beri aplaus kepada kelompok 1. Oke. Oke, selanjutnya. Oke. Luar biasa untuk kelompok 1. Mereka mengerjakan soalnya baik sekali. Oke. Kemudian kita lanjut di kelompok siapa ya? Siapa yang mau? Kelompok? Oke, kelompok 2. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke. Oke. Kasih ke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Rabiatun Aulia. Dan di sebelah saya Istiqomah, dan yang ini Mita Turaiha. Oke. Satu, jelaskan pengertian domir dan fiil madi. Domir adalah kata ganti orang yang digunakan untuk mengganti isim atau kata benda. Oke. Fi'il madi adalah kata kerja lampau, menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi. Oke. Oke, itulah hasil pengerjaan tugas dari kelompok 2. Yang ingin mengoreksi atau yang ingin bertanya perihal soal yang dikerjakan oleh atau hasil diskusi yang dikerjakan oleh kelompok 2, dipersilakan. Ada? Oh ya, dipersilakan. Sebutkan tasrif fi'il madi dari kata jalasa, dari domir nahnu dan hunna. Oke, sebutkan tasrif fi'il madi dari domir nahnu dan hunna dari kata jalasa. Domir nahnu jalasna, domir hunna jalasna. Oke. Beri aplaus dulu ke kelompok 2. Oke. Untuk kelompok terakhir itu spesial. Yakni dia harus menyimpulkan rangkaian kegiatan kita hari ini. Perihal pembelajaran kita hari ini. Oke. Kelompok 3 silakan simpulkan. Berdiri. Ya, silakan berdiri. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yakni kita dapat mengetahui pengertian domir dan tasrif fi'il madi. Di antaranya terdapat 14 domir dalam bahasa Arab. Oke, terdapat 14 domir dalam bahasa Arab. Apa saja domir itu? Yang pertama, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum,
anti, antuma, antuna, ana dan nahnu. Oke. Jadi itulah rangkaian pembelajaran kita hari ini, yakni yang pertama kita dapat mengetahui bentuk daripada tasrif fi'il madhi, kemudian macam-macam domir yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya silakan kumpulkan tugas kelompok kalian. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Pak Guru akan mengulangi kembali materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang domir. Domir adalah kata ganti yang digunakan oleh kata ganti isim atau benda, baik untuk mengetahui jumlahnya, baik mufrad, musanna, dan jamak. Kemudian di tasrif fi'il madhi kita dapat mengetahui bagaimana perubahan setiap kata ketika dimasuki domir. Contohnya dari kata jalasa, jika dimasuki domir hu menjadi jalasa ditambah alif pada akhir kata. Kemudian domir nahnu menjadi jalasna, ada penambahan huruf nun pada akhir kata. Oke. Selanjutnya, berhubung rangkaian kegiatan kita hari ini telah selesai, kemudian untuk minggu depan kita akan masuk pada materi tasrif fi'lul mudhari', yakni tentang perubahan kata pada kata kerja yang sedang dikerjakan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang fi'il madhi, kata kerja lampau, maka pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang tasrif fi'lul mudhari'. Oke, selanjutnya kita akhiri pertemuan kita hari ini. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran kita hari ini dengan qiraatud du'a mazalisi. Oke. Tutup dengan doa mazalisi. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, suma syukron alal ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.